Di samping informasi yang tadi disampaikan, itu ada juga beberapa dokumen yang perlu di-submit juga gitu ya, di-upload di akun TKA online gitu Bapak Ibu. Ada surat permohonan, NIB ya, NIB perusahaan sponsor penjaminnya. Ini di sini saya akan menjelaskan ya bagaimana prosedur memperoleh RPTKA. Jadi ini sebetulnya saya dapatkan dari TKA online kalau Bapak Ibu tahu. Jadi ada sistem online yang digunakan untuk kita memproses RPTKA untuk pertama kalinya ya, pengesahan untuk tenaga kerja asing. Jadi kita harus punya akun dulu di TKA online. Kemudian kita ajukan secara daring ya Bapak Ibu ya. Setelah semuanya lengkap, kita isi lengkap, dokumen lengkap, informasi dan data lengkap. Itu nanti akan ada verifikasi dari tim Kemenaker dan kemudian diterbitkan jadwal telewicara online. Jadi interview, nanti ada interviewnya secara online melalui Skype biasanya seperti itu. Nah nanti di interview kira-kira untuk jabatan apa, kemudian berapa orang yang akan datang, yang dipekerjakan, dan nanti dicek juga izin usaha, kemudian legalitas dari perusahaan itu akan dicek di telewicara online ini melalui Skype gitu. Nah setelah ada persetujuan dari pihak mereka ya, nanti masing-masing divisi akan memberi persetujuan juga. Nanti statusnya bisa dilihat secara online, bisa dilihat di situ. Nah, ketika sudah disetujui maka terbitlah RPTKA. Nah, nanti selanjutnya dari RPTKA kita lanjut ke notifikasi. Itu untuk yang rezim yang lalu gitu ya, peraturan ya, berdasarkan peraturan. Nah, untuk rezim yang sekarang itu nanti tidak ada notifikasi ya, tapi ada uji kelayakan gitu, hasil kelayakan. Selanjutnya Laras. Nah ini tadi ya, untuk mempersiapkan dokumen-dokumen ini, persiapkan dahulu sebelum Anda melakukan permohonan gitu. Jadi jangan sampai ketika kita mau melakukan permohonan itu belum siap gitu ya Bapak Ibu ya, karena ketika itu nanti online-nya, ketika kita nanti masukkan online itu nanti cepat gitu. Jadi tidak bisa lama karena nanti bisa langsung ke logout sendiri gitu Bapak Ibu. Nah ini harap dipersiapkan ya, seperti identitas perusahaan, alasan penggunaannya itu untuk apa, bekerja untuk apa, jabatannya juga, jumlah TKA yang akan didatangkan, jangka waktu, lokasi kerja di mana, dan identitas tenaga kerja pendamping. Ini untuk yang non-dirkom ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk yang posisi direktur dan komisaris itu tidak perlu melampirkan identitas tenaga kerja pendamping. Dan rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahunnya itu berapa juga harus diinformasikan. Gitu. Kalau tidak ada ya ditulis 0 gitu. Lanjut Laras. Nah ini di samping informasi yang tadi disampaikan itu ada juga beberapa dokumen yang perlu di-submit juga gitu ya, di-upload di akun TKA online gitu Bapak Ibu. Ada surat permohonan, NIB ya, NIB perusahaan sponsor penjaminnya, akta pendirian pengesahannya serta perubahannya harus lengkap di sini. WLK wajib lapor keberadaan, wajib lapor ketenagakerjaan, dan perjanjian kerja, struktur organisasi juga harus dilampirkan. Jadi struktur organisasi ini juga harus ada jabatan atau posisi yang TKA tersebut ya, yang akan diajukan permohonannya, dan beberapa surat pernyataan terkait. Ini surat pernyataan juga ada sih template-nya di akun TKA online, Bapak Ibu tinggal ambil saja gitu. Lanjut Laras. Nah ini tadi saya sampaikan, jadi notifikasi sudah tidak ada ya Bapak Ibu ya di rezim yang baru ini gitu. Tapi pada prakteknya notifikasi itu masih diberlakukan. Jadi sekarang yang terakhir minggu lalu saya masih memproses RPTKA dengan notifikasi gitu.
ini masih belum tahu kapan secara praktek akan dijalankan gitu ya. Tapi informasinya sih kemarin ya sekitar bulan mungkin Mei ini nanti akan diaplikasikan gitu untuk dari peraturan ke sistem. Nah ini juga setelah pengajuan permohonan RPTKA nanti ada hasil penilaian kelayakan dari tim Kemenaker. Apakah yang dokumen itu tersebut sudah benar atau butuh perbaikan gitu. Kalau misalnya sudah benar dilanjutkan, perusahaan harus menyampaikan informasi tentang TKA-nya. Dilakukan lagi identitas TKA, jabatan TKA, serta jangka waktu, lokasi kerja, lokasi domisili di mana saja gitu ya. Domisili TKA-nya itu di mana gitu. Dan dokumen yang berkaitan dengan TKA. Nah, sebetulnya langkah ini itu juga sudah diakomodir di notifikasi Bapak Ibu. Cuman sekarang mungkin lebih dipersingkat lagi gitu prosesnya supaya untuk mempermudah gitu ya perizinan TKA ini gitu. Dokumen-dokumennya ini saja ya. Ini Bapak Ibu ijazah pendidikan, sertifikat kompetensi yang sesuai ya dengan jabatannya, perjanjian kerja, surat keterangan penunjukan TKI pendamping, surat pernyataan sebagai penjamin TKA dan rekening koran TKA atau perusahaannya. Jadi untuk langkah berikutnya itu sebelumnya kan tadi kalau notifikasi terbit itu keluar kode billing. Nah, ini kita juga masih belum tahu ya, itu kode billing akan diterbitkan kapan. Yang jelas setelah hasil kelayakan itu keluar, jadi pembayaran DKP TKA akan dibayar oleh perusahaan penjamin gitu ya, senilai 100 US dollar per bulan gitu. Nah kalau misalnya jangka waktunya 12 bulan, jadi di depan harus dibayarkan 1.200 US dollar gitu Bapak Ibu. Dan untuk pengesahan RPTKA ini akan diterbitkan setelah pembayaran DKP TKA. Inilah yang akan digunakan TKA ya untuk sebagai rekomendasi izin tinggal mereka gitu. Jadi nanti seluruhnya akan terintegrasi dari Kemenaker ke imigrasi. Jadi setelah terbit langsung disampaikan ke imigrasi untuk dikeluarkan, diterbitkan visanya dulu gitu, visa tinggal terbatasnya yang berkaitan dengan izin tinggal kerja gitu.